ini antara kami dengan Engkau, Tuhan. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat, ada pengertian daripada Tuhan juga mengalir atas hidup kami. Buat kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, boleh ke depan. Pemain musik juga di depan aja ya. Nah. Hari ini ya luar biasa. Kokris tentang penonton atau pemain. Ya boleh tampilkan slideshow-nya, kita mau slideshow ya. Kita mau baca sama-sama teman-teman. Oh ya, terus sebelum Kokris mulai ya, 30-45 menit ke depan ya sampai jam 8, please handphonenya di airplane mode ya. Jadi jangan ada sesuatu yang mengganggu, please kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Ada sesuatu, saya percaya ada sesuatu ya buat teman-teman dapetin juga. Kita baca sama-sama, baca di depan aja ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri ditolak. Dalam kehidupan kita, sebagai orang Kristen, itu dihadapkan pada pilihan menjadi penonton atau pemain, teman-teman. Ketika kita melihat sebuah pertandingan lari, ya ini trek-trek lari ya. Dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah gelanggang olahraga, stadion, apapun namanya, selalu ada dua, penonton, pemain. Kok ada pelatih, ya, ada yang bersih-bersih, ada yang ngapain, nah beda itu ya. Tapi kalau saat ini ada penonton, kita lihat point of view dari penonton dan pemain. Ya, kita bisa melihat sebagai penonton ya, bisa melihat di tribun datang, kita lihat di tribun, ada pertandingan bagus nih, ada pertandingan lari ini, bisa kasih dukungan untuk tim A, tim B. Kita bisa, atau kita juga bisa berada di lapangan. Ya, kalau kalian sebagai pemain, kamu ada tempatnya di lapangan. Kalau penonton tempatnya di tribun. Ya, kalau pemain di lapangannya, di arenanya teman-teman. Ya, kalau pemain otomatis dia terlibat langsung, berusaha dengan tenaga untuk mencapai kemenangan. Dalam suratnya ya tadi kita sama-sama baca, Paulus berbicara hidup itu adalah seperti sebuah pertandingan lari teman-teman. Kita semua di sini tuh bukan penonton, tapi harus lari. Untuk apa lari kok? Untuk capai tujuan. Ada tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita semua, saya dan teman-teman di sini semua. Tuhan tetapkan sebuah tujuan dalam hidup kalian. Boleh colek teman sebelahnya, katakan Tuhan tetapkan tujuan. Ada orang bilang sama Kokris tanya, kamu udah punya cita-cita atau tujuan hidupmu apa? Kok gua sih ngalir aja lah, gak tahu ke depan gimana. Kok ngalir aja, umur 20, 22 ditanya lagi, gimana? Ngalir aja kok, 25 ngalir, 28, 30 selanjutnya ngalir. Ada pernah teman-teman ketemu sama orang yang kayak gitu, ditanyain sesuatu, mau jadi apa? Mau jadi dokter? Ada. Mau jadi pemain musik? Mau jadi youth leader? Kok bom-bom ya? Ya, mau jadi apapun. Gimana kok? Ya, tapi ada juga yang tadi dia bilang, ngalir aja kok. Gak bisa teman-teman. Ada sebuah pepatah berkata gini, cuma ikan mati yang berenang ikut arus. Bener gak? Cuma ikan mati yang berenang ikut arus. Kalau Kokris mau nambahin sebetulnya ada satu lagi, cuma mungkin disensor. Ya kalau yang sering dikali ngalir ngikut itu apa tuh? Iya yang kuning itu ya, daun teman-teman. Kok Iko bilang lele kuning gitu ya.
Yang ngalir tuh cuma gitu-gitu. Tapi kalau ikan yang hidup itu dia ikut arus. Ikan arus. Lawan arus, dia berenang kemanapun dia mau. So, saya berdoa, saya mau bilang sama teman-teman semua, di usia kita yang sekarang nih, SMP, SMA, kuliah, itu tuh penting banget untuk kalian ngerti. Udah punya tujuan, kok gue mau 5 tahun ke depan gue punya goals ini, 10 tahun ke depan gue punya goals ini. Kok tapi saya masih bingung? Nah, teman-teman bisa tanya sama orang-orang yang udah lebih berumur ya. Orang-orang yang udah punya pengalaman, boleh tanya sama ketua sel grupnya. Kok ini gue lagi ngalamin gini, gue lagi masa-masa galau nih. Untuk menentukan tujuan hidup gue gak tahu kok. Nah itu saatnya masuk sel grup ya. Ngobrol sama Cici, Koko, sel grup kok cerita tentang apapun yang sedang kalian alamin ya. Slide selanjutnya, penonton. Kok Chris, kalau gue mau jadi penonton itu apa sih? Penonton itu ada 3 poin di sini ya. Yang pertama kalau kalian punya sebagai penonton itu ketika dalam sebuah pertandingan, lihat ya stadion itu ya. Itu yang kayak semut-semut itu ya, banyak itu semua mereka penonton. Tapi pemain cuma yang di lapangan aja tuh. Ya ada official juga sih, tapi mostly semua di sana mereka penonton. Penonton itu selalu berbicara mengenai apa teman-teman? Sebuah kenyamanan, mudah dan nyaman. Kamu hanya perlu datang ke stadion, pesen tiket, bayar tiket, datang, masuk ke stadion, duduk manis, ajak teman-teman kamu boleh beli minum, boleh beli popcorn, boleh beli apa lagi? Hot dog kok. Ya, beli apa lagi? Apapun, kentang barangkali ya. Kamu bawa cakwe, nggak ada di sana kok, cakwe. Kamu boleh teman-teman ya, penonton berbicara kenapa apa? Nyaman, mudah. Datang, lihat, wih keren nih pertandingannya. Wih keren nih tim A, Manchester United, ya, Liverpool. Ada fans Liverpool di sini, fans MU yang cowok-cowok apakah ada? Arsenal, ya nggak pernah juara. Ya itu teman-teman sebagai penonton kamu bisa berhak ngapain aja, mudah dan nyaman. Ya bahkan kamu bisa komentarin, bener nggak? Wah gila nih, Cristiano Ronaldo mainnya luar biasa nih. Siapa lagi sekarang? Hah? Ya siapapun, komentari pemainnya, ini kok ganteng banget sih. Waktu timnas Indonesia main, yang luar negeri tuh, si Nathan ganteng banget. Terus siapa lagi? Rafael Struijk, ganteng banget. Itu cowok-cowok, cewek-cewek itu pada ngefans banget. Mereka sebagai penonton menikmati, enjoy, mudah, nyaman. Ya, yang kedua, dia mengamati tanpa terlibat. Ya, kita kalau cowok-cowok lagi duduk nonton bola gitu seringnya, ini nih kayaknya nih bakalannya menang Liverpool nih. Bakalannya yang ngegolin ini nih, si A nih. Dia ngamati. Sok, kata kita apa sok? Pastikin kalah misalkan gitu. Tim basket misalkan, saya jangan sepak bola terus deh. Tim basket ya. Tim basket lagi tanding, pasti sekolah ini kalah nih. Pasti sekolah ini menang nih. Kenapa menang? Ada si dia. Ya, ada si dia yang main. Siapa ya di sini ya? Yang tahu main basket tuh cuma si, siapa ada pemain basket di sini? Ada di situ. Iya. Siapa itu? Shalom kah? Ena ya. Mungkin bisa menang karena ada Ena nih. Bisa menang nih. Ya. Kita berhak ngomentarin ya, bahkan seringkali ketika pemainnya lagi drop gitu ya, dikomentarin juga, wah ini gara-gara dia nih, wah ininya nggak bener nih, pemain ini nggak bener, ini yang buat timnya kalah. Penonton bisa komentar macam-macam, dia bisa ngamati tapi tidak terlibat. Dalam konteks iman Kristen teman-teman, ya. Yang bawahnya, iman itu penonton itu seperti iman yang pasif teman-teman. Dia sekedar hadir di gereja, di komunitas, dia dengerin khotbah, ikut pujian penyembahan, tapi tidak benar-benar terlibat atau tidak benar-benar berjuang dalam kehidupan rohaninya, dalam kehidupan rohani masing-masing gitu ya. Dia cuma datang ya seperti tadi penonton ya, datang sebuah gereja. Wah, gue pengen ke gereja ini nih. Kenapa? Ada pemain musiknya ganteng misalkan. Pemain bassnya ganteng. Ya.
wah pemain ini gue pengen ke gereja ini nih, gue pengen datang ke LG. Kenapa? Gue seneng sama pembicaranya misalkan. Gue seneng sama ada sesuatu yang membuat kalian itu. Tapi ada juga penonton itu ya, dia datang, kok gue gak pengen lah ikutan LG. Kenapa sih? Bosenin misalkan. Cuma bisa komen, kok kenapa gue gak mau datang LG, udah bukan zamannya gue lagi sekarang. Udahlah, gue bukan siapa-siapa di LG, gue bukan gak bisa apa ya. Ya gak bisa lah, gak suka gue sama LG, misalkan seperti itu. Masing-masing ketika penonton, ya sebagai penonton itu mereka boleh, berhak ngomentarin macam-macam. Bahkan saya percaya di sini semua datang ke tempat ini, ada di tempat ini, saya percaya semua karena mengasihi LG. Amin. Semua karena suka dengan LG kan? Cinta dengan LG? Cinta dengan Kobombom? Wah jangan, satu aja kalau yang cerita dengan Kobombom. Pasti cinta dengan Tuhan Yesus. Amin. Ibadah dimanapun boleh teman-teman, tapi nyembahnya Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai yang lain. Saya di Instagram itu pernah kecelek teman-teman. Ada tim musik lagi nyanyi-nyanyi, ternyata sebelah. Ada yang pernah tahu? Gitu, hati-hati ya. Liriknya mirip-mirip. Wih asik nih, gue kira lagu baru, band baru ya. Tapi ternyata beda aliran. Ya. Jadi hati-hati. Yang penting nyembahnya Tuhan Yesus. Ya teman-teman, di sini ada beberapa yang dari luar kota juga yang sudah datang ya, lagi liburan ya. Siapa aja tadi gue lihat tuh di belakang, ada Esther, ada siapa namanya? Ada kak cicinya Elo, gue lupa. Rina. Tadi beberapa, kemarin ada kok Elroy, ada Jepri, teman-teman. Oh iya, yes. Beberapa anak-anak baru lah, saya percaya di sini. Boleh ibadah dimanapun di luar kota, tapi ingat ya, nyembahnya Yesus, jangan nyembah yang lain. Amin teman-teman. Ya dalam konteks iman Kristen tadi ya, dibilang katakan kalau penonton itu cuma pasif, cuma ngomentarin doang. Dia datang tapi gak membangun hidupnya teman-teman. Dia dengerin khotbah tapi pulang sama aja. Khotbahnya berkata, ayo mengampuni, ayo baca Alkitab, ayo melayani Tuhan, ayo melakukan sesuatu. Begitu pulang dihadapkan pilihan, kesenggol dikit, dasar lu. Padahal khotbahnya mengampuni, ya. Padahal khotbahnya ya tentang menabur misalkan. Menabur bisa apapun ya. Jadi penonton itu cuma terima tapi tidak mengalami yang di lapangan, ya. Selanjutnya. Tapi berbeda dengan pemain teman-teman. Menjadi pemain itu dituntut yang namanya komitmen dan pengorbanan. Perlu komitmen. Untuk jadi seorang atlet yang baik itu perlu yang namanya komitmen, konsisten. Dan perlu yang namanya pengorbanan. Pengorbanan kayak gimana sih kok? Saya pernah baca beberapa artikel ya tentang atlet profesional. Sepak bola, basket saya pernah baca, saya pernah mempelajari, wih keren. Di sepak bola ada seorang yang saya pernah bagikan juga udah lama banget sih, Cristiano Ronaldo. Saya senang banget sama orang ini. Dia punya etos kerja yang bagus banget. Etos kerjanya itu ya bahkan gini teman-teman. Waktu itu ada kesaksian temennya itu dia datang ya, dia latihan diwawancara. Lalu dikasih tahu, gila ini orang nih. Kita tuh latihan jam 7, latihan tim tuh jam 7. Tapi ketika saya datang, dia udah ngos-ngosan, sudah basah semua. Kita datang jam 7, dia udah kondisi, udah latihan sendiri. Ditanya ternyata dari jam 5 udah latihan. Ada pengorbanan. Saya pernah dengar juga tentang pemain basket. Ada satu, kalau nggak salah dulu Stephen Curry. Sekarang masih main ya. Stephen Curry, dia tuh nggak akan berhenti latihan shooting sebelum angka tertentu yang dia dapat. Dia ahli 3 point ya. Dia jago banget 3 pointnya. Pokoknya percayalah, dia jago lempar 3 point. Ena juga jago nak? Jago banget, yes. Amin. Stephen Curry itu dia, misalkan gini ya, setelah saya latihan dia akan lanjut latihan sendiri untuk 3 point. Sampai saya lupa angkanya berapa, 100 atau berapa, ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Sampai limit tertentu dia baru akan berhenti. Kok kalau belum limit itu dicapai ya nggak berhenti. Misalkan 100
100 kali harus masuk, bukan 100 kali nge-shoot teman ya. Teman-teman beda ya. 100 kali harus shoot, harus masuk. Harus masuk ya. Nah, kalau misalkan 200 nggak masuk, ya terus pengorbanan. Saya apresiasi banget ada beberapa anak-anak di sini yang ikut belajar musik, ikut pelayanan di sini tuh ketika mereka suatu ketika WA saya gitu teman-teman. Kok boleh nggak gua mau latihan dulu? Latihan kita biasa latihan musik tuh jam 5:30. Kok jam 5 gua mau datang dulu? Boleh nggak? Kok Timothy tahu? Ya, kok gua mau latihan dulu? Mau datang dulu, boleh nggak? Boleh, asal lampunya udah nyala. Kadang kan jam 5 belum nyala gitu ya. Silakan. Terus tiba-tiba ada lagi yang WA lagi, kok kapan latihan musik? Kok kapan gue bisa ikut pelayanan gitu-gitu. Saya apresiasi banget teman-teman orang-orang yang seperti ini. Bahkan ya banyak hal-hal yang bagus lah yang bisa kita pelajarin. Itu orang yang punya komitmen, itu orang yang punya pengorbanan untuk bayar lebih. Ya, so kalau kalian ingin jadi seorang ya profesional apapun ya, ini mungkin etos kerja yang baik teman-teman. Lakukan di luar melebihi standar. Mungkin standar latihannya cuma 100 kali nembak. Ya. Tapi coba lakukan lebih gitu loh. Latihan musik itu 5:30. Mungkin bisa kamu start lebih awal, jam 5. Bahkan ada anak juga, dia sebelum itu mereka selalu ngulik dengan luar biasa ya. Mereka bayar korban di situ. Ya, menjadi pemain dibutuhkan komitmen dan pengorbanan. Seorang atlet berlatih keras, menjaga disiplin dan berusaha mencapai tujuannya. Nah, Paulus itu menggunakan analogi ini untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen bukanlah sesuatu yang pasif. Ya, tadi yang kedua, latihan keras dan disiplin. Kaitannya dengan yang pertama, ketika ada komitmen untuk kamu set goal kalian, kamu akan latihan keras dan harus disiplin. Itu yang membedakan pemain dan penonton. Analoginya kalau untuk iman Kristen konteksnya, dia adalah iman yang aktif berjuang. Kita dipanggil untuk aktif. Ya, ayat tadi dikatakan berlari dengan tekun, berjuang dengan segenap hati untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu mahkota kehidupan. Masing-masing dari kita harus punya yang namanya goal, ada yang dikejar. Iman kita sebagai orang Kristen harus aktif. Teman-teman di sini saya tuh rindu banget sebetulnya. Kerinduan kami sih bukan Kokris doang. Setiap kali akhir tahun masa pelajaran itu ya, kita tuh selalu kehilangan 10-15 orang untuk pergi. Nah, yang kelas 3 ya, kelas 3 SMA, kelas 12. Mereka selalu pergi keluar kota. Ya. Kokris bersyukur sih saat-saat ini ada teman-teman yang balik lagi nih. Ada teman-teman yang dari jauh juga tetap bisa in dengan LG, mereka kasih masukan, mereka care dengan LG, mereka bisa bukan sekedar komentar sebagai penonton, tapi bisa ikut terlibat. Kok gini bagus nih. Kok gue datang, gue mau pelayanan lagi di LG. Kok gue mau bikin apa gitu di LG. Banyak banget seperti itu. Ya di satu sisi kita setiap kali tahun itu ya, setiap selalu berdoa, ayo regenerasi. Kita kalau dopeng itu sering kali doa regenerasi. Kenapa? Karena ya yang kelas 12 pergi. Tapi ada juga yang dari kelas 6 masuk ya, SMP ya. Itu kelas 6 itu kan udah boleh banget, udah boleh datang LG lah. Ada yang kelas 5 di sini, 5, 4? Ada? Nggak ada? Kelas 6 lah mungkin, kelas 6, kelas 7 boleh datang ke LG. Mereka datang lagi. Otomatis ada lagi yang baru. Ketika kita melepas tapi ada juga yang baru. Nah saat-saat itu dibutuhkan teman-teman ini untuk ayo sama-sama terlibat nih. Bangun, kasih masukan, ikut terlibat dalam setiap pelayanan yang dikerjakan di tempat ini. Ketika kalian pulang, carinya komunitas ya di LG, teman-teman. Cari kembali ke komunitas kalian yang awal, ya. Itu yang jadi sebagai apa ya? Tadi Paulus katakan ya, dipanggil untuk aktif berlari dengan tekun untuk mencapai tujuan akhir. Ya, boleh next selanjutnya. Nah ini pertanyaannya,
Sekarang posisi kalian itu ada di sebagai penonton atau pemain? Coba masing-masing jawab dalam hati aja ya. Gak usah kok gue penonton kok gue pemain kok. Gak usah. Coba refleksikan diri sendiri. Kalian di sini datang sebagai penonton atau pemain? Apakah kita hadir dalam aktivitas gereja, tapi nggak ikut benar-benar terlibat, nggak ikut komitmen dalam pertumbuhan iman kita? Atau kita datang tempat ini cuma ala kadarnya, nggak ada komitmen, nggak mau terlibat macam-macam, yang terjadilah misalkan. Apakah seperti itu teman-teman? Dan yang kedua, kita belajar dari seorang atlet ya. Atlet itu dia butuh disiplin, tekun, fokus. Seorang atlet itu dia melatih tubuhnya, dia latih ototnya, dia latih semuanya, dia latihan tiap hari. Iman kita itu juga perlu dilatih teman-teman. Boleh senggol teman sebelahnya yang ngantuk, iman perlu dilatih. Yes, iman itu nggak ujuk-ujuk langsung besar. Kamu kalau mau menyembuhkan orang, ya misalkan orang kanker, mulainya perlu dilatih dari yang kecil dulu. Mungkin sakit pusing dulu. Temannya lagi sakit pusing didoain dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Wah, iman itu perlu dilatih. Jadi sama seperti atlet. Atlet itu dia tiap hari nge-gym. Ada yang nge-gym di sini? Ya, yang nge-gym dia bangun ototnya. Iman itu juga sama teman-teman. Hari demi hari yang kita lalui. Itu perlu dilatih. Jangan berbohong. Itu perlu dilatih. Mulai dari yang paling kecil dulu. Korupsi misalkan ya. Kita ngomongin korupsi nih. Korupsi itu mulainya dari yang kecil dulu teman-teman. Gak bisa langsung yang besar. Korupsi waktu, korupsi apapun ya. Mencontek itu bagian dari itu teman-teman. So kalau kita bicara mengenai hal iman tuh perlu dilatih. Cara latihannya gimana kok? Yaitu tiap hari kita firman dibagikan dari tempat ini nih. Ko Bom, Ko Iko, siapapun bagikan firman. Jangan mencuri, jangan apapun, jangan berbohong. Harus sabar, harus pengertian. Ya firman yang dibagikan, firman dibagikan nih. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini, ngadepin hal yang sulit, ngadepin sesuatu yang berat, ngadepin teman yang menjengkelkan, nah itu latihannya dari situ teman-teman. Percayalah nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang benar-benar lebih menjengkelkan, lebih membuat kamu pusing, ya step by step. Nah itu latihannya dari situ tuh. Mungkin nanti di tempat kerja kamu ketemu orang yang menjilat gitu ya. Kok Chris udah berapa tahun kerja ya? Dari SMA sebetulnya udah berbisnis, tapi kerja itu dari kuliah, mungkin 10 tahunan. Ketemu dengan berbagai macam orang. Orang yang kira-kiranya baik ya, bagus, sopan, ramah, tahu-tahu nyolong. Ya, ketemu dengan orang yang dia belak-belakan, suka menjilat bosnya, pernah temu kayak gitu. Iya bos, orang itu nggak bener bos, ya misalkan gitu. Mungkin teman-teman di sini yang kuliah udah ngalamin juga, ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, dengan orang-orang yang menurut kalian itu, wah ini tantangan banget nih ngadepin orang ini nih, yang keselin banget nih. Seperti itu teman-teman, itu latihannya tuh dari situ. Nanti ketika kamu sudah lulus dari situ, akan ada yang lainnya, Angkat barbel nggak mungkin cuma 1 kilo doang kan, nggak mungkin 5 kilo doang kan. Kalau udah 5 kilo, udah keentengan, lanjut 6 kilo, 7 kilo, ya kan, 8 kilo. Sampai seterusnya, sampai sekuatnya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. So, kalau kita berbicara mengenai iman, harus dilatih. Ya, lalu poin yang ketiga, perlu Koris tadi bilang ya, menetapkan tujuan. Hidup itu perlu mencapai tujuan. Kita perlu menetapkan tujuan rohani yang jelas dan berusaha mencapainya dengan penuh dedikasi. Seperti Paulus yang tidak berlari tanpa tujuan atau bertinju tanpa sasaran. Next slide.
Caranya kok. Yang pertama, mulailah hari dengan doa. Minggu saya libur, ketika kita bangun, saya selalu ajak anak saya, ayo beresin dulu tempat tidurnya. Habis doa ya, kalau mami selalu ingetin, saya kadang lupa. Civa selalu ingetin, ayo doa dulu, oh iya lupa. Doa dulu, habis doa baru beres-beres tempat tidur. Kenapa teman-teman? Kadang gini, untuk kita menyelesaikan perkara yang besar, untuk kita pengen menyelesaikan sesuatu ya, di hari itu tuh lebih ada risetnya gini. Ketika kamu menyelesaikan satu tugas kecil, itu kayak ada rasa puas di hati. Di hati tuh kayak puas gitu loh. Oke, udah selesai nih yang kecil nih. Oh, saya beresin tempat tidur, udah beres nih. Kamu akan ada punya perasaan lain untuk ngerjain yang lebih lagi. Nah, ini tips juga buat orang yang suka menunda-nunda. Saya dulu orang yang sangat sering sekali nunda-nunda. Kalau bisa besok ngapain sekarang itu. Tapi ketika saya ngalamin ini ya, saya memutuskan oke, saya start dari paling awal adalah beresin dulu tempat tidur. Lalu saya lanjutin mungkin beresin apa gitu ya. Itu kayak ada perasaan sendiri ketika saya sampai kantor, ketika saya sampai itu, kayaknya perkara yang besar, saya harus dealing dengan orang, saya harus booking apapun gitu ya. Jadi sepertinya oke gitu loh, karena ada kepuasan tersendiri. Bahkan ada satu orang ya, tokoh terkenal ketika ditanya, apa rahasia suksesmu? Saya lupa orangnya siapa. Dikatakan orang ini bilang, mulailah dari tempat tidurmu. Kamu gak bisa mengubah dunia, gak bisa ngomongin macam-macam, kalau misalkan tempat tidurmu aja gak bisa kamu beresin. Karena alasan itu teman-teman, ada kepuasan tersendiri. Mulailah dari yang kecil dulu. Baca Alkitab, mulailah dari satu pasal dulu. Mulai dari satu pasal, nanti selanjutnya meningkat. Yang kedua, temukan cara untuk melibatkan diri lebih dalam di gereja atau komunitas rohani. Gimana caranya jadi pemain. Yuk, cari cara untuk melibatin diri di dalam komunitas ini, dalam pelayanan, dalam cell group. Yuk teman-teman, Kok Kris ajak. Masing-masing ikut terlibat aktif. Bukan sekedar penonton, tapi sebagai pemain. Ketika kalian tertanam di cell group, ayo aktif. Bicara sama ketua cell groupnya, sama Koko Cicinya. Kok Ci, kayaknya cell group kita butuh ini nih, gua mau dong di sini. Saya tuh beberapa kali ketemu ya, ada orang-orang yang punya hati seperti itu. Dia ngeliat ada sebuah kekosongan ya, dia menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan itu, bukan komentar ya, bukan ngomongin wah kok gini sih, harusnya gini, tapi dia datang tempat itu, dia datang dan mengisi kekosongan itu teman-teman. Ini mental yang luar biasa menurut saya. LG perlu orang-orang yang seperti ini. Ketika ngelihat sesuatu yang salah, pemain musiknya gak bener nih, fales nih, misalkan. Udah gue aja deh, gue mau ngajarin nih, misalkan. Oh, gak ada dancernya, penarinya di sini. Kalau gak salah Kris yang majukan ya. Ya, kok gue boleh gak pelayanan dancing, langsung ke bawah ACC. Keren buat Kris. Tepuk tangan ya. Sama juga namanya Christopher. Ada lagi teman-teman, kemarin kita latihan musik, ada teman-teman yang dari luar datang. Ada Ko Timothy, Jeffrey, Justin, terus ada Joy juga. Mereka datang terlibat gitu loh. Ngajarin anak-anaknya. Mungkin penari juga sama. Ya ini mental yang bagus teman-teman. Saya berdoa kita punya masing-masing punya mental seperti ini. Ketika melihat ada sesuatu yang gak benar, ada sesuatu yang salah, kalian datang untuk mengisi, untuk membenahi, bukan untuk mengomentari. Amin. Katakan sebelah kanan kirinya, bukan mengkomentar aja. Jangan komen baik, ya.
Yang terakhir, disiplin rohani dengan berpuasa. Berdoa secara rutin, mencari bimbingan dari pemimpin rohani. Untuk jadi seorang pemain, kamu perlu ya berdoa, berpuasa, cari bimbingan. Kalau ada sesuatu, bicara sama pemimpin rohani kalian. Next slide. Yang terakhir. Sudah ya. Nah, sekarang pilihan ada di dalam teman-teman semua. Mau jadi pemain atau jadi penonton. Saya berdoa di sini kita sama-sama memilih untuk jadi pemain. Terlibat, bayar harga, komitmen. Ya, berlari dengan tekun dan berjuang dengan tujuan. Amin teman-teman. Yes. Kokris cukup sampai di sini dan boleh pemain musik maju. Terakhir Kokris tutup dengan sebuah slide terakhir boleh. Teman-teman, suatu ketika ada sebuah pameran. Ini cerita ya. Ada sebuah sayembara. Sayembara untuk melukis. Tapi temanya adalah peace, damai. Tahu ya, peace ya. Damai. Ada 3 pelukis, dia ikut sayembara itu. Yang pertama, lukisan yang pertama, ada sebuah danau biru, bening dengan ikan-ikan yang banyak. Dan di tengah-tengah terdapat perahu kecil. Dan seorang yang sedang bersiul memancing dengan udara sepoi-sepoi. Bayangin ya, langit biru, cerah. Katanya inilah damai. Damai itu kayak gini. Ya, lukisan yang kedua, bayangin. Ada sebuah gunung. Udaranya sejuk, ada sawahnya, ada matahari yang cerah, pohon yang rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Wah, ini nih, damai itu kayak gini. Tapi lukisan yang ketiga, ada sebuah tempat yang seram karena sedang ada badai. Di tengah-tengah ada angin topan, langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak, langit hitam pekat dan bahkan terlihat abstrak karena warnanya dipakai hanya warna gelap. Tapi terdapat satu batu karang yang ada lubang. Di dalamnya ada seekor burung pipit sedang bersiul riang. Inilah damai sejahtera. Nih lukisannya ini teman-teman. Bisa di zoom nggak? Kalian bisa nemuin burungnya nggak di situ? Hah? Mungkin ya ini PR buat multi saya nggak nyiapin. Ini PPT sih. Tapi kalau kalian perhatikan itu tuh di tengah-tengah itu kayak ada burung. Iya. Nah itu tuh burungnya tuh. Lihat sekelilingnya badai. Nah thank you banget. Yes. Itu burung di situ teman-teman. Lihat ada di atas sana itu ada petir ya. Jedar-jeder. Ada angin topan segala macam, semua ribet, wah semua. Tapi di situ ada burung lagi, dan ternyata yang menang adalah lukisan ini teman-teman. Nah inilah damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketika seseorang yang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpanya. Damai sejahtera itu bukan jaminan tidak ada badai. Ya, bukan berarti hidup kita tuh nggak ada badai. Ada badai. Damai sejahtera bukan sebatas perasaan. Damai sejahtera lebih dari hanya sebuah perasaan. Perasaan kita berubah-ubah muncul bukan karena rasa nyaman, tetapi muncul dari rasa aman. Mengetahui Tuhan yang ada bersama dengan kita. Ya, kayak burung itu. Dia di tengah badai, dia tetap safe. Ini adalah perfect peace, damai yang sesungguhnya adalah seperti ini. Hidup kita, saya dan teman-teman sebagai orang Kristen mungkin akan mengalami badai. Tapi percayalah Tuhan ada dengan kita. Amin. Tuhan yang teman-teman dan saya sembah, Dia yang bersama dengan kita, melindungi kita, membuat itulah damai sejahtera. Amin, teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, tutup mata. Di saat badai bergelora,
akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari katakan sama-sama di saat badai. Saat badai lora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Ajari kami Tuhan masing-masing, untuk kami bukan sekedar jadi penonton, tapi kami memilih untuk menjadi pemain. Kami mau terlibat dalam setiap kesempatan yang diberikan Tuhan, dalam setiap pelayanan. Kami mau terlibat Tuhan, kami mau terlibat untuk mengikuti Engkau lebih lagi. Bukan sekedar kami datang untuk mendengarkan firman, tapi kami tidak melakukan firman itu. Kami berdoa kami orang-orang yang melakukan firman-Mu. Ketika firman dibagikan, kami kerjakan firman itu. Kami melatih iman kami dari hal-hal yang kecil Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami. Ada kemampuan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami, semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Buat kami dimampukan untuk menjadi pemain kerajaan sorga. Untuk kami boleh memenangkan setiap yang menjadi tujuan hidup kami. Kami berdoa ada hikmat, ada kekuatan yang daripada Tuhan atas hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhanlah sumber damai sejahtera kami Tuhan. Bukan yang lain, bukan siapapun, bukan orang, tapi Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera kami. Sebab kami tahu, kami menemukan damai. We find peace. Kami temukan kedamaian yang tenang. Di tengah badai yang bergelora, di tengah segala yang kami hadapi di hidup kami temukan Tuhan adalah batu karang yang teguh, adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memegang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus.